Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, pernahkah kita bertanya dalam hati, seberapa besar cinta kita kepada Allah? Apakah kita siap mengorbankan segalanya demi Allah dan Rasul-Nya? Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang keberanian, keimanan, dan pengorbanan. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia Islam, namun juga mengukir sejarah tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kisah Perang Mu'tah. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya tidak ada cerita yang terlewatkan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam cerita. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Kisah ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan yang bernama Haris bin Umair al-Azdi untuk menyampaikan surat kepada penguasa wilayah Syam. Sebuah surat damai dan ajakan kepada Islam, bukan surat tentang ancaman. Namun dalam perjalanan, Haris dicegat oleh Surahbil bin Amr al-Ghasani, seorang pemimpin Arab Kristen yang tunduk kepada kekaisaran Bizantium. Bukannya menghormati sebagai utusan sebagaimana adat mulia kala itu, Surahbil malah menangkap dan membunuhnya. Peristiwa ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslimin marah, karena dalam tradisi Arab waktu itu, membunuh utusan diplomatik adalah tindakan yang sangat biadab yang bisa memicu perang yang besar. Dan disinilah awal mula Perang Mu'tah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera membentuk pasukan khusus yang jumlahnya sekitar 3.000 prajurit, jumlah yang sangat besar bagi kaum muslimin Madinah pada saat itu. Namun yang mereka hadapi adalah pasukan Bizantium, imperium terbesar dunia yang menguasai sebagian besar Eropa dan Timur Tengah kala itu. Sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 pemimpin secara berurutan. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau dan tokoh besar yang pernah memimpin hijrah ke Habasyah. Dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah, seorang penyair dan sahabat yang terkenal sangat berani. Beliau bersabda, jika Zaid gugur maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Dan jika dia pun gugur maka kaum muslimin silahkan memilih pemimpin dari mereka sendiri. Ucapan itu seakan-akan pertanda bahwa akan ada pengorbanan besar dalam perang ini. Pasukan bergerak menuju Syam, tapi ketika mereka tiba di daerah Balko, wilayah sekitar Mu'tah, mereka dikejutkan oleh kabar bahwa pasukan musuh bukan hanya besar, tapi luar biasa besarnya. Diperkirakan pasukan Bizantium dibantu oleh suku-suku Arab Kristen seperti Lahem, Judam, dan Banu Qudai'ah. Jumlahnya mereka mencapai 200.000 prajurit. Bayangkan sahabat, 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Kalau secara hitungan matematik rasionya itu 1:66. Sebagian sahabat mulai merasa ragu. Mereka berdiskusi apakah harus terus maju atau kembali dan melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah keraguan itu, Abdullah bin Rawahah bangkit dan berkata dengan lantang, "Wahai kaum muslimin, demi Allah, sungguh apa yang kalian takuti adalah yang kalian cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang karena kekuatan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, semangat itu menyala lagi.
pasukan bulat tekadnya untuk terus maju. Hari itu dua pasukan berhadapan di dataran Mu'tah. Debu beterbangan, pedang bersinar di bawah matahari yang terik, dan takbir menggema di antara pekikan perang. Zaid bin Harisah memegang panji Islam pertama. Ia bertempur dengan penuh semangat, menusuk, menebas, memimpin pasukan dengan keberanian yang sangat luar biasa. Tapi gelombang musuh tidak pernah habis, dan akhirnya Zaid pun gugur dengan panji Islam masih erat di tangannya. Setelah itu Ja'far bin Abi Thalib segera maju menggantikannya. Ia maju ke medan laga seperti singa. Dalam satu pertempuran, ia naik kuda dan masuk ke jantung pasukan Romawi. Ketika tangan kanannya ditebas, ia ambil panji dengan tangan kirinya. Saat tangan kirinya pun putus, ia dekap panji itu dengan kedua lengannya yang tersisa. Ia terus berjuang hingga tubuhnya roboh. Dia dihujani lebih dari 90 luka. Semuanya ada di bagian depan tubuhnya, tak satu pun di punggung. Itu tandanya bahwa ia tidak pernah lari ataupun mundur dari medan pertempuran. Kemudian giliran Abdullah bin Rawahah yang mengambil panji Islam. Awalnya ia pun sempat ragu, bahkan menangis sesaat, tapi bukan karena takut, melainkan karena merasa belum cukup amalnya untuk bekal ke akhirat. Ia pun memaksa dirinya maju dan berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai jiwaku, kau takut mati? Demi Allah, jika kau mati hari ini, itulah yang terbaik untukmu. Ayolah, majulah, atau kau akan dipermalukan." Lalu ia terjun ke medan perang dan gugur menyusul dua sahabatnya. Kini tiga pemimpin utama telah gugur. Pasukan muslim nyaris tak punya arah. Tapi saat itulah seorang sahabat yang baru masuk Islam beberapa bulan sebelumnya, yaitu yang bernama Khalid bin Walid, bangkit mengambil komando. Meski baru masuk Islam, Khalid bin Walid orang yang sangat jenius dalam ilmu dan strategi militer. Ia segera menyusun taktik cerdas, mengganti posisi pasukan setiap hari untuk membuat musuh mengira bahwa bala bantuan terus datang. Ia juga memanfaatkan medan dan cuaca untuk memperlambat serangan musuh. Dalam catatan, 9 pedang patah di tangannya karena saking dahsyatnya pertempuran pada saat itu. Khalid bin Walid tidak menang secara militer, tapi berhasil menyelamatkan sisa pasukan muslimin dan mundur secara teratur. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberinya gelar dengan Saifullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus. Sementara itu di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Tiba-tiba wajah beliau berubah. Air mata mengalir di pipinya dan beliau bersabda, "Zaid mengambil panji dan gugur." Kemudian Ja'far menggantikannya dan gugur juga. Kemudian Abdullah bin Rawahah menggantikannya dan gugur juga. Sahabat-sahabat terkejut, padahal pasukan belum kembali. Tapi Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejadian itu dari kejauhan, seakan-akan beliau menyaksikannya langsung. Kemudian beliau tersenyum dan bersabda, "Aku melihat Ja'far di surga dengan 2 sayap menggantikan tangannya yang terputus. Ia terbang bersama para malaikat." Sahabat-sahabatku semuanya, perang Mu'tah mungkin tidak dimenangkan secara militer, tapi dimenangkan secara spiritual dan moral. Islam memperlihatkan bahwa keyakinan dan pengorbanan adalah senjata yang lebih dahsyat daripada jumlah. Kita belajar dari Zaid tentang loyalitas. Kita belajar dari Ja'far tentang keberanian. Kita belajar juga dari Abdullah bin Rawahah tentang melawan keraguan diri. Dan kita belajar dari Khalid bin Walid bahwa strategi dan kecerdasan dalam perang juga bagian dari jihad. Semoga kisah ini bukan hanya menambah pengetahuan,
tapi juga bisa menggetarkan jiwa kita, membakar semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih berani, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, bagikan kisah ini kepada teman-temanmu, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.